Presiden atau juru bicara presiden atau menteri bilang, iya silahkan pemerintah daerah ambil inisiatif, tapi bukan lockdown nasional. Nah, nasional itu mesti minta ke pusat. Ya jelas saja kan, saya pakai aja lockdown ya, karena saya capek pindah-pindah istilah. Karantina lah ini. Jadi di dalam pikiran Menteri Dalam Negeri sendiri, dia ingin agar supaya ada inisiatif dari pemerintah daerah tuh dalam bentuk apapun. Pokoknya dia izinkan yang drastis sekalipun. Halo, apa kabar Anda semua? Kembali saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Rocky Gerung. Nah, kelihatannya sudah siap di ujung sana ini, pakai t-shirt, kelihatannya santai banget ini. Halo, Bung Rocky. Iya. Ya. Ini namanya baju sipil tuh, kaos itu. Bukan bukan darurat sipil. Oh, bukan, itu persiapan untuk menyambut darurat sipil gitu. Yang nyiapin ini gambarnya nih. Orang hutan. Darurat orang hutan. Ya, saya lagi kampanye karena orang hutan yang darurat sekarang, bro. Oke. Ya, habitat mereka tergusur oleh ibu kota. Iya. Orang jadi publik jadi bingung kenapa tiba-tiba ujung-ujungnya darurat sipil. Orang berharap ada semacam lockdown atau karantina kewilayahan sehingga hidupnya dijamin, tiba-tiba orang ngomong soal darurat sipil. Jadi apa yang terjadi nih Bung Rocky Gerung? Kita minta pencerahan Anda. Yang terjadi itu, pemerintah ingin virusnya itu pindah ke daerah. Jadi sebenarnya kan dia mau usir virus itu pindah ke daerah supaya diselesaikan di daerah. Ya. Tapi sekaligus dia bilang daerah jangan lockdown itu. Kalau lockdown artinya nggak ada orang bisa masuk keluar di situ dan beban ekonominya bisa sangat berat, bisa timbul lagi kerusuhan. Jadi kan itu konyolnya karena pemerintah nggak bisa bedain ini situasi pandemi, situasi bencana, atau potensi rusuh tuh. Jadi dalam kebingungan itu ya dia asal ngomong aja kan, ini perluasan apa isinya itu, ngapalinya pun susah tuh. PPSB apa perluasan itu? Apa istilahnya itu? Perluasan pembatasan secara besar-besaran. Perluasan pembatasan secara besar-besaran. Dengan kata lain, kami nggak mungkin bikin karantina karena kami nggak punya duit. Jadi silahkan virus pindah ke daerah dan kami bebankan itu ke daerah tuh. Kan itu kan prinsipnya kan. Jadi kenapa? Silakan. Ya jadi kelihatannya konsepnya memang nggak ada. Jadi saya bayangin lagi itu rapat kemarin tuh rapat apa? Tiba-tiba keluar statement yang bertolak belakang dengan kepentingan untuk menyelamatkan nyawa. Kan menyelamatkan nyawa artinya lockdown, udah. Konsekuensinya ya keluarin APBD, semua APBN, semua orang hitung itu. Tapi pemerintah kan pelit kan. Jadi dia mau pindahin aja ke daerah tuh supaya dia nggak dapat beban, kan konyolnya di situ kan. Loh, kalau pindah ke daerah apa nggak jauh berbahaya nih Bung Rocky? Kesiapan daerah kan dibandingkan Jakarta nggak ada apa-apanya tuh. Justru karena nggak ada poin, maka orang bingung lagi nih apa yang dimaksud. Misalnya presiden bilang ya pemerintah daerah siap-siap pemudik yang pulang supaya diawasi secara ketat. Ya artinya diizinkan pemudik pulang lagi kan. Padahal pemerintah daerah minta berkali-kali lewat vlog, kalian yang memudik tolong jangan tinggal di Jakarta dulu. Kan itu soalnya kan. Okay. Anies bilang, ya di Jakarta kami yang jamin, ya apa problemnya lagi? Kan udah, kan 3 juta orang itu kan dijamin oleh Anies, gubernur. Ya kenapa Anies nggak boleh lockdown? Ya Anies lockdown aja, kan dia yang jamin tuh. Ya, nah itu... Kan ya. Itu yang menjelaskan mengapa kemudian keputusan Anies untuk menutup operasi bus antar provinsi sejak kemarin sore dianulir oleh Luhut Panjaitan. Ya itu, jadi dalam keadaan tidak ada semacam kalkulasi sebab akibat dari satu kebijakan,
maka keputusan dari menteri, dari pejabat penentu kebijakan jadi bermacam-macam. Menteri Dalam Negeri persilahkan daerah ambil tindakan yang drastis. Ya paling drastis ya lockdown kan. Tapi kemudian dia tambahkan lagi tuh, ya tapi konsultasi dengan pusat. Anggaran diperhatikan tuh. Jadi pemerintah pusat mengelak untuk membiayai program pemulihan kesehatan ini karena terbebani dengan pikirannya bahwa kita akan bangkrut negara ini kalau pemerintah mesti tanggung semua akibat dari lockdown. Jadi secara fakta kan begitu. Nah, akibatnya kita baca misalnya argumen yang muter-muter. Presiden atau juru bicara presiden atau menteri bilang, iya silahkan pemerintah daerah ambil inisiatif, tapi bukan lockdown nasional. Nah, nasional itu mesti minta ke pusat. Ya jelas saja kan, saya pakai aja lockdown ya, karena saya capek pindah-pindah istilah. Karantina lah ini. Jadi di dalam pikiran Menteri Dalam Negeri sendiri, dia ingin agar supaya ada inisiatif dari pemerintah daerah tuh. Dalam bentuk apapun. Pokoknya dia izinkan yang drastis sekalipun. Lalu saudara juru bicara presiden tambahkan lagi tuh. Ya Jakarta juga bisa begitu. Jadi misalnya satu kecamatan, satu wilayah tertentu atau kelurahan bisa disebut lockdown lokal misalnya. Karena tetap pemerintah nggak bisa temuin istilahnya kan. Nah sekarang saya kasih misalnya uji pikiran itu. Kalau misalnya semua desa di Indonesia itu mengunci dirinya, melock down desanya, kan itu sebenarnya secara nasional udah terjadi juga kan. Okay. Jadi buat apa bilang bahwa kebijakan ini hanya boleh diambil oleh pemerintah pusat, tetapi silahkan daerah ambil tindakan drastis. Kemudian daerah putuskan, oke, kami lockdown. Berapa daerah? Seluruh daerah lockdown. Sama juga itu artinya lockdown nasional juga kan. Yeah. Jakarta juga begitu, lockdown kecamatan, 100 kecamatan lockdown. Artinya Jakarta lockdown, nggak perlu minta izin presiden. Karena camatnya lockdown. Oke. Tapi kalau provinsi juga bisa lakukan itu. Kalau mereka lockdown sendiri kan itu bukan mereka tidak bisa nuntut pemerintah kan mereka ambil keputusan sendiri. Iya, itu satu poin. Dia ambil keputusan sendiri. Lalu, tapi kan pemerintah bilang, tapi secara nasional, kalau sendiri boleh, tapi kalau secara nasional harus izin pemerintah pusat. Apa yang disebut secara nasional? Sekarang misalnya ini semua gubernur, semua kepala daerah, telepon-teleponan sama bupati, bupati telepon-teleponan sama kecamatan, kecamatan telepon-teleponan sama lurahnya. Isi telepon-teleponan itu adalah tutup kalian. Jadi secara teoritis, seluruh kepala kelurahan bisa menutup desanya sendiri. Yeah. Dan itu tidak perlu izin presiden. Secara faktual sudah terjadi lockdown se-Indonesia. Jadi hukum itu bisa dilampaui dengan kebutuhan lokal aja kan. Ya. Oke. 300.000 desa tutup, ya lockdown. Apakah mereka mesti minta izin ke presiden? Ya tentu presiden akan bilang silahkan kalau cuma satu desa. Kalau 2, kalau 3, kalau 1.000. Itu kan inisiatif lokal. Jadi terlihat bahwa nggak ada konsep. Ini problemnya. Nggak ada konsep di kepala pemerintah. Nggak ada sama sekali. Nggak ada konsep. Oke. Anda sendiri kaget nggak ketika akhirnya muncul keputusan itu? Karena kemarin sendiri banyak orang bingung sebenarnya. Ini apa ya kira-kira yang dimaui oleh presiden itu? Soal darurat sipil. Kalau saya misalnya, saya masyarakat biasa, ya saya setuju aja darurat sipil tuh. Karena saya nggak tahu konsekuensinya kan. Saya jengkel karena tetangga saya masih mondar-mandir. Saya jengkel karena lurah tidak secara konsisten menerapkan physical distancing. Ya. Karena soal kultur segala macam. Kejengkelan itu membuat saya misalnya, udah, darurat sipil aja tuh. Itu kan datang dari kejengkelan melihat keadaan. Tapi kalau pemerintah yang bilang darurat sipil, artinya dia mau menghindari tugas dia untuk membiayai kebutuhan ekonomi logistik masyarakat selama 3 bulan. Karena nggak ada kewajiban pemerintah kalau darurat sipil untuk membiayai keadaan. Masih ada perdebatan memang, ini kan bukan bencana segala macam. Iya, tapi
logika di belakang itu adalah pemerintah pelit untuk mengeluarkan uangnya tuh. Padahal Rizal Ramli, Faisal Bahri, ekonom-ekonom ngitung, bukan perlu 10% dari pajak. Bahkan pemindahan ibu kota 400 triliun, 100 triliun cuma 1/4 buat pindahin buat dana bantuan sosial ini kan. Jadi makin lama diputer-puter istilahnya karena ingin mencari jalan keluar yang menghindar, gitu. Bukan jalan keluar untuk menemui masalah, menghindari masalah. Sekarang pemerintah daerah juga bingung lagi dia, apa maksudnya perluasan pembatasan sosial secara meluas, apa tuh secara meluas itu? 10, 20, 30, 37 provinsi. Kalau gubernurnya sepakat semua, buat nutup daerahnya apa? Apa itu meluas? Kan setiap orang lakukan hal pada provinsinya sendiri. Setiap gubernur lakukan pada kabupatennya sendiri. Bupati pada bupatinya sendiri. Kan dianggap nggak meluas, saya sendirian. Jadi matematikanya juga nggak jalan ini soalnya. Nah, saya lihat misalnya wajah presiden waktu mengucapkan kalimat di televisi tentang darurat sipil ini. Juga wajahnya seperti wajah kebingungan, yang nggak ngerti apa intinya darurat sipil itu. Nah, kita bisa mulai kalkulasi atau analisis misalnya, siapa sebetulnya yang ngusulin istilah darurat sipil itu? Ya orang hukum. Ya orang hukum agak konyol, dia nggak ngerti. Apa dia nggak ngerti itu konsekuensinya? Ya pasti orang bukan sekedar orang hukum, tetapi ada konsultan keamanan pasti di situ. Ya. Entah pejabat Intel, entah mantan Intel, entah mereka yang beroperasi diam-diam untuk membisiki presiden segala macam. Jadi ini keadaan yang benar-benar mengherankan. Ada percepatan penularan, tapi ada perlambatan pemikiran. Itu bahayanya kan? Ya, Bung Rocky Gerung, ini juga yang diskusi paling menarik di kalangan di publik itu, kalau saya amati adalah kenapa ya Presiden Jokowi kemudian harus melirik pada undang-undang yang berlaku pada masa Orde Lama, sementara dia sendiri punya produk. Tahun 2018 dia mengundangkan undang-undang karantina. Jadi kan karantina kesehatan. Jadi kenapa mesti jauh-jauh? Sebenarnya ada depan mata, dia cari yang jauh-jauh. Nah, pasti ada sesuatu mengapa itu dia mesti muter jauh seperti itu. Di dalam teori berpikir ada yang disebut military efficiency. Military efficiency artinya ambil sesuatu dengan ongkos yang paling kecil dan manfaatkan kemampuan untuk menggertak. Itu poinnya. Tetapi itu hanya bisa dilakukan kalau sudah dihitung kalkulasi sosial, logistik, ekonomi segala macam. Sehingga gertakan itu pada akhirnya tidak akan dilakukan. Tapi kalau nggak ada kalkulasi itu, begitu teori darurat sosial, darurat sipil dilakukan, ada satu keributan kecil, maka aparat dengan peralatan kekerasan akan menghadapi itu. Itu berarti akan contagious efeknya menular kemana-mana. Memancing lagi kemarahan rakyat, karena darurat sipil kalau orang lagi kenyang nggak ada soal. Ini darurat sipil, orang lagi perutnya kosong, mondar-mandir di mana nggak dibuka apa-apa, ya justru kerusuhan yang terjadi kan. Ya. Lain kalau bencana ya orang menganggap oke, ini bencana, kita masih bisa datang ke tetangga segala macam untuk minjem 2 liter beras. Tapi ini bukan bencana, ini pandemi. Ini nggak kelihatan apa yang jadi masalah, tetapi dia mengakibatkan kekacauan kan. Virus kan nggak kelihatan banyak kekacauan. Kalau musuh nggak kelihatan, gampang. Bencana kelihatan, orang bisa digambarkan itu ada gunung meletus, itu ada tsunami, semua orang ngeh. Tapi ini orang masih menganggap ya mungkin tetangga saya yang kena, mungkin cuman elit Jakarta yang kena. Kalau kita nggak bisa kena itu karena kita orang desa segala macam tuh, jauh tuh virusnya terbang dari Jakarta ke desa. Kan itu pikirannya kan. Sehingga disiplin juga masih belum jalan. Nah, memperluas itu. Presiden kemudian perluas itu. Lo disiplinnya nggak jalan, apa yang mau diperluas? Jadi disitulah kekacauannya. Oke. Jadi gampangnya sebetulnya udah lockdown, nya ada, udah keluarin aja dulu gitu. Ini dia perpanjang-panjang karena pelit dan dianggap beberapa daerah punya duit kok. Jadi kita suruh aja mereka yang
atasi virus di daerah itu. Oke. Sinyalnya nggak keluar, ya. Jadi ini coba kita bayangkan skenario-nya sekarang, Bung Rocky Gerung. Tidak ada lockdown untuk Jakarta. Artinya orang akan bebas keluar dari Jakarta, dan itu akan semakin deras ke daerah karena mereka sendiri di Jakarta juga tidak punya pekerjaan kan. Dan kemudian mudik akan terjadi. Ya, di antara mereka membawa virus. Kan bisa bayangkan itu menyebar ke mana-mana yang bisa tidak terkontrol. Apakah ini malah bukan beban berat sebenarnya bagi pemerintah pusat? Jelas bagi daerah itu beban. Tetapi Jakarta berpikir, mending terjadi amuk massa berebut sembako di daerah daripada di Jakarta. Kalau di Jakarta terjadi kerusuhan karena di lockdown, orang nggak punya makanan, segala macam, dan pemerintah nggak punya cukup uang untuk mengatasi itu, dan dia juga berpikir mungkin provokator lebih banyak di Jakarta, maka kekuasaan terancam di Jakarta. Ini semua kan kalkulasi intelijen kan. Nah, kalkulasi intelijen ini masuk ke kepala presiden. Dan orang nggak anggap itu bahwa ya kalau ada pemerintahan yang cukup kuat untuk menghimbau, oke, Jakarta kita turunkan dana sekian. Tapi kemudian ada pembisik lain bilang, jangan, kalau itu berarti nanti Anies makin populer, dia berhasil melindungi publik Jakarta. Kan kalkulasi itu kan yang menunda keputusan radikal untuk menghentikan virus yang radikal. Jadi ini semacam strategi mengempiskan balon gitu ya. Jadi balonnya kempis, meskipun ada konsekuensi, harga yang dibayar sangat mahal. Nyawa terutama di Jakarta. Kalau sampai dengan soal itu, seharusnya dianggap aja bahwa memang ada ongkos yang mesti dikeluarkan, yaitu popularitas Anies naik, popularitas Jokowi menurun. Tapi itu kan cuma soal popularitas kan. Kalau presidennya pintar ya dia lakukan sesuatu nanti setelah Jakarta beres, dia bisa lakukan public opinion baru, booster dikrain baru lagi untuk klaim bahwa ini sukses saya karena saya yang perintahkan tuh. Tapi dia takut ambil konsekuensi itu. Bahkan saya kira hitungan intelijen memang menganggap bahwa ya akan ada ya bukan sebut aja kerusuhan, dirumuskan aja kan. Kan bisa dihitung tuh kalau potensi kerusuhan itu terjadi. Dengan sendirinya ada 3 juta orang nggak bisa pulang, mudik itu, pekerja harian, segala macam, yang bingung bayar cicilan motor segala macam, cicilan kompor apa yang mesti bulan ini dilakukan sementara pendapatannya adalah harian. Kan datanya bisa dikompilasi semua itu kan untuk menghasilkan satu decision yang sound, satu keputusan yang bunyi itu. Ini nggak ada orang tetap bingung ini apa. Maka yang muncul adalah Anies itu masa 283 orang yang mati segala macam. Ngapain ngitung itu? Ya udah biar aja nanti Anies terangin sendiri kan. Jadi sibuk menghitung itu karena mau dibandingkan dengan keperluan untuk membentengi profil kekuasaan yang makin lama makin buruk kan. Jadi tukar tambah beginian yang membuat si virus itu ya gembira aja kan, dia si virus dia jingkrak lagi kan. Wah, itu Indonesia emang dungu tuh nggak bisa ngambil keputusan, sementara saya sebagai virus mengambil keputusan cepat, numpang pada kecemasan publik, numpang pada kekacauan informasi segala macam kan. Jadi nggak begitu sebetulnya tuh yang terjadi. Bung Rocky, saya baru dapat informasi. Bayangin misalnya ya. Silakan. Bahwa nggak ada informasi apa? Jadi selain mudiknya orang dari Jakarta, ternyata kita ada problem satu yang juga mungkin banyak orang lupakan, yakni arus kembali dari para TKI kita yang ada di Malaysia. Karena Malaysia kan juga melakukan lockdown dan sekarang diperpanjang. Nah, mereka kan tentu nggak bisa makan dan mereka akan pulang. Ini juga problem yang saya mendengar ini menjadi concern juga pemerintah yang cukup mengkhawatirkan. Jadi begini, beban pertama dari kekacauan ini akan dialami oleh Jakarta. Karena satu event yang disebut Lebaran mudik itu, karena tidak ada jaminan kehidupan di Jakarta bisa diselesaikan oleh pemerintah, maka insting untuk cari rasa aman secara kultural maupun ekonomi akan menyebabkan orang mudik ke desa. Demikian juga TKI kita tuh.
dia akan pulang karena hal yang sama berlaku misalnya di Kuala Lumpur. Nah sekarang persoalannya, jadi presiden memperingatkan daerah harus siap-siap. Tentu dia juga tahu, karena itu dia katakan siap-siap, karena dia mau beritahu bahwa dia nggak mungkin atasi itu, maka pindahkan ke daerah. Nah Anies DKI akan punya problem besar. Ada orang yang mungkin mendengar perintah Anies supaya tidak pulang, tapi pasti kebanyakan ingin cari rasa aman secara kultural di desanya itu. Demikian juga yang dari Kuala Lumpur. Jadi apa sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintah dalam keadaan semacam ini? Minta agar supaya perluasan pembatasan sosial, tetapi wacananya adalah silahkan mudik ke daerah. Sebetulnya kan begitu mau dikatakan, nanti diurus oleh pemerintah daerah tuh. Kan mendua kan. Jadi saya sama sekali nggak paham message dari public communication ini. Nah bayangkan aja misalnya seminggu ke depan naik lagi secara eksponensial, masuk dari Kuala Lumpur, yang dari Jakarta bersama-sama dengan yang dari Kuala Lumpur berebut kereta pergi ke daerah, jalan tol pun rusak lagi, dan dalam keadaan restoran ditutup segala macam, akan ada problem lagi. Oke, Bung Rocky, kelihatannya komunikasi kita selalu tersendat ini. Oke, nanti kita akan sambung lagi, Bung Rocky Gerung. Terima kasih.